Halo teman-teman, salam sehat selalu ya. Walaupun saya memang masih dalam pemulihan, tetapi harus tetap semangat, tetap harus berusaha untuk bisa memberikan komentar-komentar atau pembahasan, review, preview terhadap teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dan pasti Anda sudah tunggu-tunggu. Dari tadi teman-teman semua sudah mend-DM saya, WA saya untuk cepat menurunkan preview antara Arsenal menghadapi MU yang akan berlangsung di Emirates. Pertandingan ini memang menentukan bagi dua tim yang berada di papan atas. MU sementara ada di papan 3, sedang memburu City dan juga bisa menggapai harapan mereka untuk bisa menjadi juara. Masih mungkin kalau menang melawan Arsenal. Selisih poin mereka itu hanya 5. Arsenal kan 47. MU sekarang dengan 39. Sama seperti Newcastle. Tapi Newcastle kemarin sudah tahan dari Crystal Palace. Sehingga MU harus dapat 3 poin. Sehingga mereka akan ada 42. Ini sama seperti City. Tapi mereka masih di posisi ketiga karena selisih gol kalah. Walaupun dengan 42 sama. Ya. Tapi apapun itu harus disyukuri kalau pasukan Erik ten Hag bisa memenangkan laga menghadapi pasukan Mikel Arteta. Karena MU adalah satu-satunya tim yang sejauh ini mampu menghentikan Arsenal di Old Trafford dengan 3-1 saat itu. Ketika berlangsung pada 4 September 2022. Di mana mereka bisa mengalahkan Arsenal yang sedang tancap gas. Tapi terhenti di Old Trafford. Dengan 3 gol MU dibuat oleh Anthony. Anthony baru datang dari Ajax. Ketika dia datang, kemudian dia melakukan debut dia, langsung membuat gol. Dengan placing yang sangat bagus dan tanpa bisa diambil oleh Aaron Ramsdale. Setelah Anthony, di sana memang ada penyama kedudukan dari Bukayo Saka. Tapi 2 gol yang dibuat oleh Marcus Rashford menamatkan perlawanan Arsenal. Dan MU meraih kemenangan telak di Theater of Dreams. Nah, topik yang saya angkat kali ini adalah bagaimana MU bermain tanpa seorang Casemiro. Karena ini kan gelandang bertahan yang oke. Yang tampil sangat baik. Sangat konsisten ya. Dia sudah main mungkin antara 12-16 laga. 16 laga aja terakhir. Membuat 2 gol dan 3 assist. Bagus, inilah sosok Casemiro. Ya, pemain asal Brazil yang diambil dari Real Madrid, berlabuh di Old Trafford. Di awal-awal memang belum dimainkan. Sejak dia ikut ke Soton saat itu, dia kembali. Dan dia hanya menjadi penonton, bukan penonton maksud saya. Dia menonton dari bangku cadangan ketika MU berlaga melawan Arsenal. Tapi dia main. Ya, kalau orang bilang dia tidak main, dia masuk di babak kedua. Ya, ada 4 pergantian saat itu dilakukan oleh Erik ten Hag. Dia berada dalam kloter yang sama untuk masuk di sana. Ada Bang Dodo, yang masih ada Cristiano Ronaldo. Juga ada Fred yang dimainkan. Dan Harry Maguire yang diturunkan di babak kedua. Karena kan ada pergantikan, Rashford juga agak ditarik keluar ya. Ada beberapa pemain termasuk dengan Lisandro Martinez yang ditarik keluar. Ya, ada Eriksen kalau nggak salah juga ikut ditarik keluar. Nah, dan MU itu bermain dengan starting 11 kalau nggak salah ya, dimainkan oleh Erik ten Hag. Ketika mereka menang, De Gea, Tyrell Malaysia bukan Luke Shaw, Malaysia yang masih dimainkan. Tidak ada Wan-Bissaka tapi Diogo Dalot sebelum cedera, Lisandro Martinez dan Varane. Nah, di tengah itu Fred tidak ada, nanti masuk di babak kedua bersama dengan Casemiro, Scott McTominay dan Eriksen. Di depan itu masih ada Jadon Sancho. Ya, masih ada sebelum cedera dia masih bermain di kiri. Rashford yang agak didorong ke depan. Ada Bruno Fernandes dan Anthony. Itu kalau nggak salah starting 11 yang dimainkan oleh Erik ten Hag. Dan mereka berhasil. Nah, sekarang ketika Casemiro terus bermain, nah dia kena akumulasi kartu ketika dipaksa bermain imbang oleh Crystal Palace di Selhurst Park kemarin. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Mereka butuh menang saat itu. Kalau menang saja melawan Crystal Palace,
ini akan jauh lebih bagus bagi MU untuk bisa mengejar bukan saja City tapi juga dengan Arsenal. Sehingga laga pada malam hari ini pada pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat di Emirates itu akan berlangsung dengan sangat seru. Ya, sayang mereka terganjal, tapi tidak mengapa. Mereka belum kalah, dengan terhenti dengan sepak terjang MU yang sangat bagus dalam 10 match terakhir begitu luar biasa, dan mereka terhenti setelah dipaksa bermain imbang oleh Crystal Palace. Nah, sekarang bagaimana upaya MU itu tanpa Casemiro? Ini gelandang yang sulit tergantikan ketika ia mendapatkan kesempatan untuk bermain sebagai starter oleh Erik ten Hag. Ya, itu yang saya bilang tadi, 2 gol dan 3 assist yang dia mainkan. Tapi saya pikir tidak ada pengaruh juga. Ya, orang bisa mengatakan ini bahaya, ya memang benar. Dan Arteta sendiri mengaku tidak ada masalah karena mereka main juga ketika mengalahkan Arsenal dengan tanpa ada dia belum bermain setelah mereka unggul jauh, baru Casemiro dimainkan. Ya, setelah MU leading ya atas Arsenal. Jadi memang pengaruhnya nggak ada waktu itu. Ya, sehingga ini yang membuat Arteta juga mengatakan nggak ada masalah sebenarnya buat MU. Tetapi ketika dia lagi bagus-bagusnya saat ini, tentunya bisa bermasalah, ya. Karena kan untuk mengisi satu slot pengganti dia itu harus dihitung dengan cermat oleh Erik ten Hag. Siapa yang ada? Yang tersisa kan hanya 2, Fred atau Scott McTominay. Nah, siapa yang akan mainkan untuk bisa bermain dengan katakan dengan Eriksen? Skemanya akan berubah, ya pasti di tengah ini, terutama di double pivotnya. Kalau bermain dengan 4-2-3-1. Ya pasti kan De Gea ya akan tetap bermain di sana. Kemudian Wan-Bissaka masih bisa mengisi posisi kanan. Luke Shaw ada di kiri. Lisandro Martinez dan Varane akan bermain di back tengah. Nah, disinilah kontrol permainan itu untuk sebagai gelandang bertahan itu pasti Eriksen salah satunya antara Scott McTominay dan Fred. Tapi saya memilih Fred yang akan main. Di depan itu mungkin tidak akan banyak perubahan. Ya, itu pasti masih ada Anthony di kanan, kemudian Bruno Fernandes dengan Marcus Rashford, Weghorst yang akan ada di depan karena Anthony Martial kan masih belum begitu bugar ya, sehingga ini masih diragukan untuk bisa tampil ya. Weghorst yang akan lebih dulu untuk dimainkan di garis depan. Nah, itu kita akan lihat nantinya pertarungan yang sangat seru yang akan terjadi di Emirates ya. Nah, karena kalau saya hitung di 8 pertandingan terakhir juga antara kedua tim ini, MU harus berhati-hati ya karena mereka hanya menang 2 kali kalau nggak salah. 8 pertandingan sejak 2019 itu ada 4 kali Arsenal menang dan sisanya berakhir imbang. Ya, Arsenal hanya 2 kali kalah kalau nggak salah ya dalam pertarungan mereka. Kita akan lihat nantinya untuk pertandingan nanti malam di Emirates, karena Arsenal juga tidak boleh kehilangan poin di sini. Arsenal harus menang, kalau menang kan enak. Mereka akan bisa 8 poin di atas City, ya, yang sudah kemarin menghajar Spurs dengan 4-2, dengan City 42 poin. Ya, mereka sekarang 47 tambah 3 jadi 50. Ya, untuk bisa membuat mereka agak nyaman lah, tenang dari kejaran City dan juga menghentikan rentetan permainan terbaik yang dilakukan oleh pasukan Ten Hag ini. Dan hanya dengan 39 poin. Artinya juga ini semakin jauh juga mereka bisa meninggalkan MU ya. Kalau dengan City bisa ada 8 poin ya mungkin bisa 10-11 poin yang ada dengan MU. Makanya itu yang membuat Ten Hag pasti akan memotivasi timnya untuk bisa memenangkan laga ini agar jaraknya semakin dekat. Potensi untuk bisa menjadi juara terbuka karena kan masih ada 19-20 pertandingan ke depan. Ya, terbuka besar persaingan ini sampai bulan Mei. Asalkan menang, potensi itu ada. Mau ada Casemiro tanpa Casemiro, ini kesempatan untuk dibuktikan oleh Ten Hag bahwa mereka mampu untuk bisa berbuat banyak, untuk bisa mengalahkan Arsenal di kandang Arsenal. Tapi apakah mereka mampu melakukan itu di saat Arsenal juga sedang gacor, sedang tren positif mereka sedang on fire? Ini kan jadi pertanyaan. Nah, kalau bilang mengalahkan Arsenal ini berat juga ya. Dengan rentetan mereka dengan 12 pertandingan tidak kalah, ya sejauh ini, 10 diantaranya itu mereka meraih 3 poin. Ini luar biasa. Dan kalau mengingat lagi, sejarah lama ini hanya untuk bisa disama-samakan aja, ya secara kebetulan. Ya. Ketika Manchester City itu juara dalam pertarungan sengit mereka dengan Liverpool saat itu,
pada musim 2017-2018 di kondisi atau di situasi dan kondisi yang sama seperti yang dihadapi Arsenal saat ini akan menghadapi MU ya di pekan ke-11. Nah, City itu bisa menggapai kemenangan dengan 50 poin ya. Di situasi yang sama seperti Arsenal saat ini 47 poin untuk menuju ke 50 poin. Nah, City waktu saat itu dapat 50 poin dan akhirnya ujungnya mereka juara. Nah, apakah Arsenal bisa melakukan itu? Ketika mereka mendapatkan 3 poin mengalahkan MU, berarti mereka akan dapat 50 poin dan mereka akan menjadi juara pada musim ini 2022-2023 karena sudah sejak 2004 dengan Arsene Wenger kan terakhir saat itu mereka tidak juara-juara lagi. Nah, inilah Arsenal yang bukan untuk lagi memburu masuk zona Champions di 6 musim terakhir yang mereka tidak dapatkan, tapi sekarang gelar juara di depan mata. Ya, kalau mereka 50 poin sama seperti yang dilakukan City pada 2017-2018, bukan tidak mungkin. Memang masih jauh ke depan, tetapi bisa saja hal itu akan terjadi dengan mereka. Nah, kita lihat komposisinya untuk menghadapi MU. Saya tidak akan berubah banyak. Arsenal lebih banyak menang dengan komposisi ini ya. Ramsdale di bawah Mistar, Ben White di kanan, ya. Kemudian Zinchenko akan bermain di kiri juga dengan Saliba dan Gabriel. Nah, 5 pemain yang saya sebut ini yang tampil di Old Trafford ketika mereka kalah dari MU saat itu. Tapi setelah itu kan mereka kan tidak terkalahkan luar biasa dengan ini. Walaupun Zinchenko sempat mengalami cedera, ada Kieran Tierney juga yang bermain di sana. Kadang-kadang Tomiyasu juga akan ada bermain, ada bergantian juga dengan Cedric Soares sebelum Cedric Soares juga cedera. Tapi komposisi dengan Ben White, Zinchenko, Gabriel, wah, dan Saliba ini bagus. Ya. Nah, di tengah yang menarik, Granit Xhaka tetap menjadi kekuatan, menjadi inti. Tapi ketika di Old Trafford, yang main adalah Lokonga, Sambi Lokonga. Sekarang dia tidak main, pasti posisi dari Thomas Partey yang menjadi kunci. Ini pemain bagus, kuat dalam bertahan dan cepat dalam membangun serangan ketika dalam hal menekan. Ya, Arsenal sedang menekan, nah dia cepat. Tembakan-tembakan jarak jauh dia untuk mematikan. Nah, kombinasi dia bermain dengan Granit Xhaka ini kuat. Dibantu oleh anak muda yang menjadi kapten ke-11-an. Ya, saat ini yang sudah 8 gol dan 5 assist sejauh ini, Martin Odegaard. Dia bermain di tengah, ya. Jadi posisinya 4-3-3. Bukayo Saka ada di kanan. Ketika Gabriel Jesus tidak ada, karena Gabriel Jesus ini adalah pemain yang tampil di Old Trafford saat itu. Ada kan Gabriel Martinelli dengan Saka, mereka bertiga yang ada di Old Trafford. Nah, sekarang pasti posisi dari Gabriel Jesus yang cedera itu ada Eddie Nketiah. Di posisi kiri tetap dengan Gabriel Martinelli yang bermain di sini. Jadi mereka adalah komposisi terkuat. Kalau mereka ini terus bermain dalam satu kesatuan ini, selalu sulit untuk dikalahkan. Nah, ini akan berbahaya juga pasti akan dihitung oleh Ten Hag. Ya, yang akan mereka lakukan bagaimana untuk bisa mengalahkan Arsenal ketika bermain di kandang mereka. Arsenal juga pasti bagi Arteta akan memotivasi habis pemain-pemain dia di kamar ganti untuk bisa mengalahkan MU. Ya. Mereka tidak akan melihat dengan kecepatan mungkin bagaimana juga seorang Rashford yang sedang gacor. Tapi siapa pemain? Casemiro tidak ada, juga ada sedikit keuntungan lah buat mereka karena kan ini pemain yang sangat kuat. Ya, walaupun dia tidak main, saya bilang tadi di Old Trafford, tapi akhir-akhir ini kan lagi memang bagus sekali Casemiro bermain. Casemiro tidak ada, dengan ada misalnya Fred dan Eriksen. Lalu siapa yang mereka akan hentikan? Saya pikir hanya ada 2 kemungkinan. Ya, Arsenal akan coba untuk bisa menghentikan pergerakan Bruno Fernandes dan juga Christian Eriksen. Kenapa mereka berdua? Karena ini kan menjadi kunci otak serangan dari MU. Dan itu pasti Mikel Arteta tahu. Menghentikan pasokan bola ini untuk tidak sampai ke depan kepada Marcus Rashford atau kepada Anthony bermain. Ya, kalau yang lain bisa berharap bahwa ini akan mencegah Marcus Rashford dan Anthony, tetap ini akan ada. Dia wasit. Tapi kuncinya dari sini, inilah pertarungan yang akan langsung dilakukan oleh pemain-pemain Arsenal, baik Odegaard, baik Thomas Partey, dan Granit Xhaka. Untuk saling bagaimana bergantian mereka untuk menghentikan Bruno Fernandes dan juga Eriksen yang cepat. Bola-bola passing-passing Eriksen kan ini sangat terukur dengan
sangat baik. Nah, kalau Eriksen ada didorong lebih ke depan, pasti Fred akan menjaga lebih ke dalam ya untuk bermain di depan Lisandro Martinez dan Varane. Nah, pasti Eriksen yang akan didorong untuk bermain lebih ke depan. Nah, kalau dua ini dihentikan, ini akan sulit pergerakan dua wing, dua sayap dari MU memang untuk masuk, dan mungkin ini akan dilakukan oleh Arteta. Tapi bagaimanapun, tentunya Ten Hag punya solusi untuk bisa mengalahkan Arsenal. Kita akan tunggu ya pertarungan sengit ini ya, sama-sama nantinya siapa yang akan memenangkan laga yang menegangkan di Emirates. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan. Ciao.